Selamat sore, selamat sore semuanya. Jadi kita hari ini mau membicarakan tentang larutan large volume parenteral ya. Jadi infus yang volume besar itu apa aja, ya kan? Jadi untuk infus itu ada dua, ya ada large volume, ada small volume. Itu berdasarkan kan dari volumenya, ya berdasarkan volume. Kalau yang kemasan 100 mili ke bawah masuk ke small. Kalau yang large itu di atas 100 mili. Ya itu persyaratannya beda ya, dari fasilitas CPOB-nya beda. Kemudian ada persyaratan partikulatnya juga beda. Persyaratan jumlah partikel yang diperbolehkan itu beda. Ya. Ada yang mau apa namanya? Mempresentasikan mind map-nya, silakan. Cuman kita bikinnya materi yang pertama Ibu kirim. Iya, nggak apa-apa. Nggak Kan apa-apa. kedua ya Bu ya. Iya, nggak apa-apa. Yang pertama lebih banyak, kalau yang kedua lebih banyak. Iya Bu, kelompok 5 mau maju ya Bu. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izin ingin mempresentasikan materi LVPS atau Large Volume Parenteral. Yang pertama ada definisi. Kami akan menjelaskan tentang large volume parental berupa dosis tunggal yang memiliki lebih dari 100 mili diberikan melalui rute intravena. Untuk jenisnya sendiri, jenis parenteral vol besar, larutan hiperalimentasi, larutan kardiolfagik, larutan dialisis peritoneal, larutan irigasi. Lalu untuk komposisinya ada pembawa, bahan aktif, zat tambahan. Kemudian selanjutnya ada tipe-tipe dari LVP atau Large Volume Parenteral. Yang pertama itu ada cairan dialisis peritoneal. Yang kedua IV admixtures. Yang ketiga ada larutan elektrolit. Yang keempat larutan karbohidrat. Larutan elektrolit itu contoh-contohnya yaitu NaCl,
Kemudian ada injeksi multiple elektrolit dengan 5% B per V dextrose. Kemudian contohnya juga injeksi bermacam-macam elektrolit, injeksi ringer laktat, dan injeksi ringer laktat dengan 5% B per V dextrose. Kemudian ada larutan karbohidrat, contohnya itu ada infus 10% fruktosa, infus 10% gula invert, dan infus 5% dextrose. Selanjutnya, Siti Nurmaya. Selanjutnya untuk larutan elektrolit yaitu NaCl, Larutan nutrisi. Larutan nutrisi, Mai. ya. Selanjutnya larutan nutrisi yaitu asam amino dengan 25% dextrose dan elektrolit. Yang kedua infus asam amino dan yang ketiga asam amino dengan elektrolit. Selanjutnya emulsi lemak. Komposisinya yaitu yang pertama minyak kedelai 10 gram, yang kedua fosfolipid kuning telur 1,2 gram, yang ketiga gliserin 2,25 gram, yang keempat yaitu air untuk injeksi 100 ml, yang kelima pH 8, dan yang keenam osmolaritas 280 mol per L. Selanjutnya untuk TPA yaitu trans elemen, yang kedua vitamin, yang ketiga elektrolites, yang keempat energi, dan yang kelima protein. Baik, selanjutnya parenteral volume besar khusus. Dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada cardioplex solution, yang terbagi menjadi kalsium chloride dihidrat, magnesium chloride heksahidrat, water P, potassium chloride, dan sodium chloride. Lalu ada hyperalimentation solution, yang terdiri dari dextrose, amino acid, lipids, electrolytes, trace elemen vitamin. Lalu ada yang ketiga yaitu peritoneal solution, yang terdiri dari glukos, salt, minerals, dan water. Lalu ada irrigation solution, untuk mengairi, menyiram, dan membersihkan rongga tubuh dan luka. Lalu ada tambahan intravena, 1 atau lebih produk kering steril ditambahkan ke cairan 4. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 5. Silakan kelompok berikutnya. Saya mau maju, Bu, cuman belum nyalain laptop. Ibu ada gak punya saya kelompok 4? Kelompok Saya 4. baru sampai, Bu. Yang lain aja dulu, yang lain dulu. Ya udah deh. Izin ya, Bu. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan presentasikan tentang large volume parenteral. LVPS berupa dosis tunggal yang memiliki lebih dari 100 ml. Diberikan melalui rute IV, umumnya berupa elektrolit, nutrisi bagi tubuh, contohnya salin normal. Jenis parenteral volume besar adalah larutan hiperalimentasi, larutan kardiopalgik, larutan dialisis peritoneal, dan larutan irigasi. Yang selanjutnya ada tipe LVP, cairan dialisis peritoneal,
larutan elektrolit, kemudian larutan karbohidrat, larutan nutrisi, emulsi lemak, TPN, intravena, admixtur. Kemudian larutan elektrolit ada NaCl, injeksi multiple elektrolit dengan 5% B/P dextrose, kemudian injeksi bermacam elektronik, kemudian injeksi ringer laktat, kemudian injeksi ringer laktat dengan 5% B/P dextrose. Selanjutnya ada parenteral volume besar khusus, terdiri dari hyperalimentation solution. Contohnya itu ada dextrose, asam amino, lipid atau lemak, elektrolit, dan trace elements vitamin. Terus ada cardioplegia solution, contohnya itu kalsium klorid dihidrat, magnesium klorid heksahidrat, water PI, potasium klorid, dan sodium klorid. Lalu ada juga peritoneal dialysis solution, contohnya ada glukosa, salt atau garam, mineral, sama air. Lalu ada irrigation solution. Setelah itu ada total parenteral nutrition yang terdiri dari electrolytes, energi, protein, trace elements, dan vitamin. Selanjutnya ada larutan nutrisi. Di sini terdiri dari infus asam amino, lalu ada asam amino dengan elektrolit, dan yang terakhir asam amino dengan 25% dextrose dan elektrolit. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 2. Silakan. Kelompok lainnya berikutnya. Kelompok Nia, Bu, sebentar. Saya izin share screen lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang large volume parenter atau biasa disebut dengan LVPS. LVPS itu berupa dosis tunggal yang memiliki lebih dari 100 ml diberikan melalui rute 4, umumnya berupa elektrolit nutrisi bagi tubuh. Contohnya salin normal. Jenis LVPS itu berupa larutan hiperalimentasi, larutan kardiopagik, larutan dialisis peritoneal, larutan irigasi. Komposisi LPV biasanya berupa pembawa seperti air, pembawa yang mencampur air, pembawa tidak berair, pembawa padat. Yang kedua, bahan aktif. Ketiga, zat tambahan seperti peningkat tonisitas. Yang kedua ada buffer, antioksidan 0,1 sampai 0,5%. Ada pengawet 1 sampai 2%, agen pengkompleks 0,01 sampai 0,05%, ada surfaktan 0,05 sampai 0,5%. Selanjutnya ada peringkat kompetitif variabel, ada agen antimikroba 0,01%, sama siprotektor. Selanjutnya akan dibacakan oleh Iskandar. Selanjutnya ada tipe LVP. Yang pertama adalah larutan elektrolit, yang kedua adalah larutan karbohidrat, yang ketiga adalah larutan nutrisi, yang keempat adalah ada emulsi lemak, yang kelima TPN, yang keenam ada 4 admixturus, yang ketujuh ada cairan dialisis peritoneal. Selanjutnya ada parenteral volume besar khusus. Yang pertama hyperalimentation solution, yang kedua cardioplex solution, yang ketiga ada peritoneal solution, yang keempat ada irrigation solution.
Yang terakhir, karakteristik LPPS. Di antara banyak karakteristik yang membedakan large volume parenteral atau LPPS dari bentuk sediaan lainnya, komposisi dan volume dosis harian yang besar sangat penting untuk diperhatikan karena implikasi praktis dari komposisi dan volume dosis terhadap penilaian keamanan perlindungan sistem pengemasan. Sekian presentasi di kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Berikutnya. Ibu ya izin saya screen lagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan sedikit mind map tentang materi large volume parenteral atau disingkat sebagai LVP. Merupakan dosis tunggal yang memiliki lebih dari 100 mili diberikan melalui rute intravena, umumnya berupa elektrolit nutrisi bagi tubuh. Contohnya salin normal. Lalu ada jenis-jenis parenteral volume besar. Terdiri dari larutan hiperalimentasi, larutan kardiopagik, larutan dialisis, peritoneal, larutan irigasi. Kemudian komposisi dari LVP sendiri itu terdiri dari yang pertama pembawa, contohnya itu air, kemudian ada bahan aktif, kemudian ada zat tambahan, contohnya pengikat tonisitas, NaCl, dextrosa, dan lain-lain. Berikutnya, tipe dari LVP sendiri itu ada beberapa. Yang pertama, larutan elektrolit NaCl, injeksi Ringer laktat, injeksi bermacam elektrolit. Kemudian yang kedua ada larutan karbohidrat, infus 10%, gula inert, infus 10% fruktosa, dan infus 10% dextrose. Yang ketiga ada larutan nutrisi, contohnya asam amino dengan 25% dextrose dan elektrolit, infus asam amino dengan elektrolit. Kemudian yang keempat ada emulsi lemak. Yang kelima juga ada total parental nutrition, contohnya trace element, vitamin, elektrolit, energi, protein. Yang keenam ada intravena admixture. Yang ketujuh ada cairan dialisis. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Romli. Yang selanjutnya yaitu ada parenteral volume besar khusus. Contohnya yaitu hyperalimentation, cardioplegic solution, peritoneal solution, irrigation solution. Hyperalimentation solution contohnya dextrose, amino acid, lipids, electrolytes, trace elements, vitamin. Lanjutkan Ara. Oke, Romli. Lalu lanjut dengan cardioplegia solution, yaitu kalsium klorid dihidrat, ada magnesium klorid heksahidrat, water P, potasium klorid, dan sodium klorid. Lalu ada peritoneal dialisis solution, yaitu terdiri dari glucose, salt, mineral, dan water. Terus tambahan intravena. Satu atau lebih produk kering steril ditambahkan ke cairan IV. Aditif adalah SVP yang ditambahkan ke parenteral volume besar digunakan untuk obat yang dimaksudkan untuk infus kontinu. Larutan irigasi untuk mengairi, menyiram, dan membersihkan rongga tubuh dan luka. Contohnya irigasi asam asetat USP, neomycin, dan larutan polymyxin B sulfat untuk irigasi.
irigasi Ringer USP, irigasi natrium klorida USP, USP air steril, dan injeksi USP. Sekian penjelasan map dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah semua? Ibu satu kelompok lagi. Izin scan screen Oke, ya, Bu. baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman saya akan menjelaskan mengenai large volume parenteral. Merupakan dosis tunggal yang memiliki lebih dari 100 ml, kemudian diberikan melalui rute intravena, umumnya berupa elektrolit nutrisi bagi tubuh. Contohnya itu ada sarin normal. Jenis parenteral volume besar itu ada larutan hiperalimentasi, ada larutan kardiofagik, ada larutan dialisis peritoneal, sama larutan irigasi. Kemudian komposisinya itu ada zat pembawa, ada bahan aktif, kemudian ada zat tambahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Ani. Lalu yang kedua adalah tap LPV. Tap LPV terdiri dari larutan elektrolit, larutan karbohidrat, larutan nutrisi, lalu ada emulsi lemak, lalu TPN, lalu ada admiturek, dan cairan dialisis periotenal. Selanjutnya ada parenteral volume besar khusus, ada 4 jenis yaitu hyperalimentation solution, cardiopolic solution, periotenal solution, irrigation solution. Lalu yang hyperalimentation solution terdiri dari dextron, amino acid, lipid, electrolytes, trans elements, vitamin. Lalu ada cardioplegia solution terdiri dari kalsium klorid hidrat, klorin hidrat, water PI, potasium kloradin, sodium kloradin. Lalu yang periotenal dialisis solution ada glukosa, ada salt, minerals, dan water. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semua ya? Udah semua? Teman-teman semua ya? Jadi dari yang tadi paparan teman-teman semua sudah ada gambaran bahwa larutan yang biasa kita kenal infus, yang biasa kita kalau misalnya di rumah sakit treatment pertama pasti kita dikasih infus, ternyata macam-macam tujuan pemberian infus ya. Izin share screen ya. Ini dulu ya. Ya, large volume parenteral ya, atau disebut juga dengan larutan parenteral yang volume besar ya. Nanti kalau ditanya large volume parenteral dengan small volume parenteral bedanya ya, pertama dari volumenya. Ya. Kalau yang large volume volumenya di atas 100. Tapi kalau yang small 100 ke bawah. Ya. Kemudian fasilitas produksinya. Ya, kalau kita sebut CPOB. Jadi apa? Kalau di industri kan setiap membuat suatu bentuk sediaan, ya fasilitas produksinya harus tersertifikasi. Karena sertifikat itu berhubungan dengan fasilitas produksinya. Nah, sebentar ya aja nih kita dengar dulu ya bentar.
Ya, kita lanjutkan lagi ya. Jadi kalau kita menjawab azan itu kita akan mendapat rahmat. Jadi sebentar, paling cuma 5 menit juga nggak sampai ya. Jadi larutan volumetrik yang large ya, large volume parenteral ini, yang penting pertama adalah volumenya. Ya, kalau dibandingkan dengan small, yang low itu lebih dari 100. Jadi kalau ditanya yang 100, masuknya kemana kalau 100? 100 masuk ya small. Kalau large itu lebih dari 100 ya. Kemudian untuk large volume ini kalau ini sama, semuanya memang baik small maupun large itu diberikannya melalui IV intravena. Kemudian berupa elektrolit, ya nanti tergantung penggunaannya. Ada elektrolit, ada juga nutrisi. Ya, contohnya kan infus NaCl. Ya. Kemudian macam-macam larutan volume large volume itu ada hiperalimentasi, kardiopagik ya, kardiopagik, kemudian dialisis peritoneal dan irigasi. Jadi ini ada 4 jenis yang perlu hafal ya, diingat bahwa nanti kalau ditanya larutan LVP ini, large volume parenteral itu ada berapa? Ada 4 ya. Hiperalimentasi, nanti kalian harus tahu nih bedanya apa nih masing-masing. Ya, jadi pertama mengetahui ciri dari LVP, kemudian jenis-jenisnya apa aja dan contohnya ya. Kita lihat satu-satu nih ya. Nah, kita ini dulu. Komposisinya dari keempat tadi, secara garis besar large volume parenteral tadi ada 4 penggolongannya. Nah, dari 4 itu komposisinya adalah pertama zat pembawanya, kemudian bahan aktif dan bahan tambahan. Pembawanya bisa air, kemudian selain air bisa juga pembawa bercampur air, pembawa tidak berair, dan pembawa padat. Dan kemudian dari bahan tambahan yang digunakan ya, antara lain untuk meningkatkan tonisitasnya ya. Tonisitas itu adalah tekanan osmosisnya sama dengan tekanan osmosis tubuh, yaitu larutan elektrolit NaCl 0,9%. Bisa juga dengan yang non elektrolit dextrose 4-5%. Yang kedua, dia mengandung buffer atau dapar, yaitu apa? Dapar asetat atau dapar sitrat untuk yang pH asam ya. Kalau untuk yang pH basa dapar fosfat. Nah, satu lagi yang glutamat, lebih basa lagi nih, pH 8-10. Berikutnya zat tambahan lain adalah antioksida. Ya, ditambahkan 0,1-0,5%. Kemudian mengandung pengawet 1-2%, mengandung agen pengkompleks biasanya ETA ya 0,01-0,05, mengandung surfaktan, kemudian pengikat kompetitif variabel jumlahnya, kemudian mengandung antimikroba sebenarnya sama aja ya dengan pengawet ini, dan ada lagi krioprotektor ya. Ini tergantung dari jenis LVP yang akan kita buat gitu. Nah, ini kita lihat langsung aja ke jenisnya, ada 4 ya. Nih. Nah, jadi untuk large volume itu ada 4. Ini yang perlu diingat. Ada hyperalimentasi solution, cardioplex solution, peritoneal solution, dan irrigation solution. Ini harus dihafal ya. Kita lihat yang hyperalimentation solution. Ya, jadi hyperalimentation solution itu penggunaannya secara LVP ya. Dia mengandung karbohidrat, asam amino, dan juga vitamin. Tujuan pemberian hyperalimentation solution, ya alimentation itu kan saluran cerna ya, alimentation itu. Jadi dia mengandung ini karbohidrat, asam amino, dan vitamin. Tujuannya apa? To maintain body caloric intake. Jadi untuk memberikan kalori kepada tubuh kita. Biasanya kalau misalnya pasien-pasien yang tidak dapat ya, who is unable to take orally, dia nggak bisa mengkonsumsi secara oral, bisa mungkin dia pingsan misalnya, atau dia mual muntah, jadi nggak bisa makanan masuk melalui oral. Jadi diberikanlah melalui infus. Nah, ini yang biasa kita diberikan infus dextrose misalnya ya.
untuk memberi nutrisi sehingga memaintain body caloric intake kita, kebutuhan kalori tubuh kita yang bisa mencapai 4.000 kalori sehari. Ya, jadi kalau ditanya untuk LVP ya yang digunakan untuk kebutuhan kalori, kalau ada contohnya misalnya dextrose ya bisa masuk ke hyperalimentation solution. Itu ya yang harus diingat. Yang berikutnya adalah ini contohnya. Hyperalimentation solution bisa dextrose, asam amino, bisa lemak juga, elektrolit, dan trace elemen vitamin. Trace elemen tahu nggak apa trace elemen? Ada yang tahu nggak trace elemen apa? Halo? Elemen-elemen penting. Yang jumlahnya sedikit, kecil. Ya, trace elemen itu jumlahnya sedikit ya. Dia suatu mineral ya. Namun dia dibutuhkan oleh tubuh kita untuk fungsi metabolisme tubuh kita. Contohnya seperti zinc, magnesium, ya itu kan kebutuhannya nggak banyak, ya. Jadi hal ini yang komposisi dari hyperalimentation solution. Ya nanti kalau tanya apa aja komposisi hyperalimentation solution, bisa dextrose, pokoknya yang berupa kalori, kebutuhan tubuh kita. Kita kan butuhnya apa? Karbohidrat kan, turunan dextrose kan dari karbohidrat. Kemudian kita butuh protein, asam amino kan suatu molekul sederhananya protein, ya. Kemudian lipid, lemak, kebutuhan tubuh kita, elektrolit. Elektrolit kan kebutuhan dari cairan tubuh kita ya, sama trace elemen. Berikutnya ada yang kedua, cardioplegia solution. Nah, apa ini cardioplegia solution? Sesuai dengan namanya kan jantung, kardio ya. Jadi cardioplegia itu adalah suatu terapi secara farmakologi ya selama suatu proses pembedahan jantung. Jadi kalau ada pembedahan jantung secara temporary memang dimaksudkan memang ditujukan untuk orang-orang yang memang sedang operasi jantung, di mana ini menggunakan cardioplegia solution. Jadi perlu suatu perfusi, artinya diberikan infus terus-menerus ke jantungnya. Jadi dia merupakan the first solution used during cardiopulmonary bypass. Jadi orang-orang yang operasi jantung bypass ya, itu kan perlu tetap jantungnya itu diberikan suatu diganti ya, jantungnya selama dioperasi diberi jantung buatan gitu kan. Nah itu di situ diberikan ada larutannya. Dia dilaporkan pertama kali oleh dokter ini Merose di tahun 1950-an. Dia mengidentified that high level of potassium citrate induce a reversible cardiac arrest. Jadi membutuhkan suatu asupan potasium citrat ya, tapi dia reversible, artinya dia dapat balik kembali karena kan proses sementara, pemberiannya sementara aja. Jadi Plegisol, contoh yang ada di pasaran ini Plegisol ya kandungannya potasium klorida, sodium klorida, kalsium, magnesium ya dari cardioplegia solution. Jadi kalau untuk proses operasi jantung ya diberikan suatu cairan untuk jantungnya sendiri, namanya cairan ini cardioplegia solution. Gitu ya. Nah, ini contoh brandnya dengan komposisi ini kalium, natrium, kalsium, magnesium ya. Ini semua adalah elektrolit yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Itu yang kedua, cardioplegia solution. Kemudian ini contohnya yang tadi ya kandungannya kalsium, magnesium, air ya seperti tadi udah disebut ya, komposisi dari cardioplegia solution. Nanti kalian kalau misalnya diberikan LVP kandungannya ini misalnya ini apa? Ini nggak mungkin hyperalimentation dong. Kalau hyperalimentation harus berupa nutrisi. Kalau ini adalah cardioplegia solution ya. Jadi mengandung mineral ini kalsium, magnesium, kalium, natrium ya. Kemudian ada lagi peritoneal dialysis solution. Nah di dialisis kita udah langsung asosiasinya ke cuci darah kan. Jadi peritoneal dialysis suatu pengobatan untuk gagal jantung ya. Jadi orang yang mau cuci darah ya, hemodialisa ya.
itu menggunakan cairan peritoneal ini yang digunakan di perut ya, di lapisan abdomen ya, untuk memfilter darah, ya kan? Nah, di sini bisa dari jurnal ini disebutkan jenis-jenis ya, jenis-jenis larutan untuk dialisis. Jadi ternyata larutan dialisis itu ada 2 ya. Larutan dialisis yang bisa digunakan secara personal ada juga. Jadi dia bisa dibawa ke rumah. Ada juga yang memang harus menggunakan alat cuci darah ya, misalnya di rumah sakit gitu ya. Nah, jadi itu semuanya masuk ke dalam larutan dialisis. Kalau yang digunakan personal ya, namanya CAPD, ini kalian nanti bisa lihat di sini, di situ dijelaskan ya. Kalau misalnya cairan yang dimaksud dengan peritoneal dialisis itu apa aja jenis-jenisnya ya, ada di situ ya. Jadi intinya adalah larutan yang digunakan untuk treatment gangguan ginjal. Jadi untuk cuci darah lah intinya ya, peritoneal dialisis. Kemudian, nah ini glukosa, salt, mineral water, peritoneal dialisis solution ini isinya. Ya, intinya alat ini adalah cairan ini yang digunakan untuk cuci darah itu artinya menggantikan ya kan darah yang kotor ya diganti dengan darah yang bersih. Karena ginjalnya tidak mampu. Kalau misalnya yang orang sehat itu ginjalnya lah yang menyaring ya. Jadi yang cairan darah kotor ya, kemudian setelah disaring oleh ginjal, jadi ginjal kan fungsinya sebagai filtrasi kan, alat untuk penyaring darah. Keluarlah kembali lagi ke darah ya, itu yang menjadi darah bersih. Ginjal yang melakukan proses itu terus-menerus ya, seumur hidup kita ginjal. Makanya kita harus menjaga kesehatan ginjal. Karena ginjal itu termasuk organ yang otonom dia, jadi tidak berhenti selama hidup kita. Ginjal, jantung ya. Apalagi sekarang ya. Jadi ini intermezzo aja sih. Kecenderungan penyakit ginjal itu bukan hanya orang-orang tua aja. Ya, anak-anak muda tuh juga harus diperhatikan. Karena ada teman saya tuh di kantor yang sudah cuci darah ya. Kita yang sehat harus mensyukuri dan harus wajib menjaga kesehatan ginjal kita. Ya, jadi dari makanan, dari minuman, yang paling baik adalah minum air putih sebanyak 2 liter itu minimal banget, tergantung berat badannya. Ya, kemudian hindari tuh minuman-minuman yang kayak minuman yang sekarang ya udah banyak kayak boba lah atau minuman teh yang instan segala macam lah. Pokoknya makan minuman-minuman berwarna itu ya. Seperti itu. Itu untuk yang peritoneal dialisis. Nah, larutan irigasi ini contohnya. Ya, irigasi itu jadikan untuk membersihkan. Larutan contohnya ini adalah larutan irigasi steril BSS merupakan larutan garam steril seimbang. Dia mengandung natrium klorida, kalium klorida, kalsium klorida dihidrat. Magnesium juga ada di sini. Dia digunakan untuk pencuci ya. Jadi untuk tujuan dari larutan irigasi di sini adalah untuk mengairi, menyiram dan membersihkan rongga tubuh dan luka. Ya bisa mata juga ya, misalnya pada saat operasi mata itu perlu dibersihkan dan perlu terus dibersihkan selama berlangsungnya operasi dengan larutan irigasi. Larutan irigasi tidak boleh digunakan untuk orang tua. Larutan irigasi harus steril. Kenapa harus steril? Karena luka itu kan robek jaringan kita. Ya, kalau tidak steril itu akan infeksi. Jadi syaratnya semua namanya sediaan parenteral ya itu harus steril. Kembali lagi harus steril. Larutan irigasi harus steril, bebas pirogen. Ditangani dengan hati-hati seperti larutan parenteral ya, tetap masuk ke dalam
golongan parenteral, karena parenteral kan intinya merobek jaringan. Kalau irigasi kan membersihkan, mengairi, menyiram, membersihkan rongga tubuh dan luka. Ya, jadi rongga tubuh tentunya kalau dibersihkan berarti kan untuk menghindari dari infeksi, namanya membersihkan ya, berarti dia harus steril. Contoh ini irigasi asam asetat, kemudian neomisin. Neomisin kan antibiotik ya, neomisin. Kemudian larutan polimiksin juga contoh-contoh dari larutan irigasi. Ada juga irigasi ringer USP, irigasi natrium klorida. Ya, intinya adalah larutan untuk mengairi, menyiram dan membersihkan rongga tubuh kita. Ini adalah yang keempat, larutan irigasi. Nah, di antara banyak karakteristik yang membedakan LVP dari bentuk sedian lainnya, itu adalah komposisi dan volume dosis harian yang besar. Itu. Jadi yang membedakan LVP dari bentuk sedian lainnya, yang pertama volumenya. Karena di atas 100 itu pasti LVP. Ya, 100 mili, di atas 100 mili. Jadi kalau pas 100 mili, kita suka kekecoh. 100 mili itu masih masuk small volume. Ya. Dia komposisi dan volumenya yang besar. Nah, ini harus diperhatikan karena implikasi praktis dari komposisi dan volume ini terhadap keamanan dan perlindungan sistem pengemasan. Maksudnya kemasannya harus diperhatikan. Ya, kemasan-kemasan untuk larutan LVP ini. Nih kemasan. Kemasannya bisa PVC ya. Kemudian film etilen vinil asetat dan kombinasi. Ya, kemasan polivinil klorida ini merupakan polimer pertama yang digunakan untuk wadah yang dapat dilipat. Jadi kalau di pasaran memang banyak yang kemasan-kemasan flexi bag gitu ya istilahnya kalau infus gitu ya. Ada yang memang sekarang semakin pengembangan kemasan, ada yang bisa sterilisasi itu berhubungan dengan pertama stabilan dari zat aktif, yang kedua dari ketahanan kemasannya juga. Jadi suhu sterilisasi yang tidak bisa terlalu tinggi itu karena pengaruh ke kemasan juga, yang kemasan tidak tahan panas. Nah, sekarang ada kemasan yang lebih bisa tahan panas. Jadi tergantung dari polimer kita pakai material kemasannya. Nah, kita lihat kalau yang PVC ini berkinerja terbaik dalam hal collapsibility dan transparansi. Jadi maksudnya kompatibilitas dia dengan zat yang dikemasnya, dengan zat aktif atau zat tambahan yang ada di dalamnya. Dia baik, berarti kinerjanya baik. Dapat melarutkan DHEP, jadi ftalat. Jadi maksudnya ini dia bisa berinteraksi ya, dilarang oleh negara seperti Jerman, Swedia, Prancis, Kanada menghasilkan dioksan saat dibakar ya, dioksin. Jadi ternyata kalau yang PVC ini dia menghasilkan dioksin tapi pada suhu yang tinggi ya, kalau suhu tinggi. Jadi berarti sterilisasinya suhunya tidak bisa terlalu tinggi. Sterilisasi kan suhu 121 ya. 121 kalau yang sterilisasi otoklav 121 15 menit nggak terlalu tinggi. Kalau yang suhunya tinggi itu bisa terbentuk dioksin. Dioksin itu ya mudah terbakar nantinya ya. Kemudian jadi sterilisasinya tidak bisa suhu tinggi maksudnya. Kemudian yang kemasan dengan film etilen vinil asetat dikembangkan untuk meningkatkan kompatibilitas dan karakteristik permeasi kelembapan. Jadi kalau yang kemasan etilen vinil asetat itu dia mudah menyerap lembab. Ya. Jadi pakai ini yang kemasan etilen vinil asetat. Namun perembesan kelembapan buruk dan film membutuhkan overwrap. Jadi kalau misalnya dia memang kan dia permeasi lembab, bisa dikasih overwrap. Overwrap itu jadi ada tambahan kemasan lagi. Jadi dia dibungkus lagi gitu ya, dibungkus lagi. Kemudian kombinasi dari ini, PVC dan EVA, film multilayer dikembangkan untuk mengurangi perembasan kelembapan. Jadi kalau yang nomor 2, dia mudah merembes, jadi perlu dikombinasi. Ya. Jadi bisa menghalangi lembab. Sementara etilen vinil alkohol dapat digunakan sebagai film anti karena menghalang gas yang tinggi. Jadi kalau tadi film etilen vinil asetat tadi bisa tadi lembab kan, mudah permeasi lembab. Kalau ini kombinasi, jadi bisa mengurangi masuknya lembab. Misalnya contohnya adalah etilen vinil alkohol ya.
Jadi bisa menghalangi gas yang tinggi. Kalau maksudnya perembesan bisa dihalangi dengan menggunakan kemasan dari bahan yang tahan terhadap lembab, yaitu etilen vinil alkohol. Kalau etilen vinil asetat yang nomor 2 dia mudah menyerap lembab, ya. Semuanya ini tergantung dari sifat zat aktif kita yang kita mau isi, ya. Contohnya lah, misalnya kita kandungannya elektrolit aja ya, natrium, potasium, kalsium itu kan tahan ya terhadap panas. Tapi kan kalau yang garam-garam itu tidak tahan lembab, dia mudah menyerap lembab. Ya, kalau mudah menyerap lembab berarti jangan pakai yang film nomor 2 karena nomor 2 itu menyerap lembab. Nanti berarti mempengaruhi konsentrasi dari zat kita. Yang mempengaruhi konsentrasi dari isinya. Intinya dia berinteraksi gitu ya. Jadi tergantung dari sifat zat aktif dan tergantung suhu sterilisasi. Gitu. Masak. Nah, itu. Ada satu PPT lagi. Ada yang mau ditanyakan yang ini? Ya, jadi ini poinnya cuma 4 aja sih. 4 jenis LVP. Itu apa aja? Kalian harus tahu 4 jenis itu. Kemudian harus tahu contoh-contohnya. Ya, apa aja? Ya, misalnya tadi hyperalimentation solution contohnya apa? Cardioplex solution, peritoneal, dan irrigation. Itu 4 poin itu. Kemudian Ibu mau menampilkan satu lagi. Ini. Maaf izin memastikan. Tadi Ya. yang sebagian range-nya small itu sampai 100 ya, Bu? Hah? Yang satu lagi? Yang range-nya small. Tadi kan ada Oh iya, yang kurang dari 100. betul. Kalau yang sesuai farmakope, sesuai ketentuan CPOB juga, kalau 100 ke bawah itu small. Kalau large lebih dari 100. Kan tadi PPT-nya lebih dari 100 kan? Nih, halaman. Iya, Lebih Bu. dari 100 LVP. Ya. Jadi berarti kalau 100 masuk itu small. Udah 101 udah large ya, Bu? 101 udah large. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, ini siapa nih? Silvi, Bu. Silvi. Oke, Silvi, terima kasih pertanyaannya. Ya, bagus ya untuk ngingetin. Karena kita pun kadang suka lupa. 100 itu masuk mana? Karena kan 100 kesannya udah besar ya. 100 itu masih masuk small. Lebih dari 100. Baru large. Ya, nanti kalau ada pilihan ganda ya harus diingat LVP mulainya dari lebih dari 100. Nanti kalau ada tanda lebih dari sama dengan itu salah berarti ya. Terusnya ini. Sebenarnya ini poinnya tadi ya. Ini kita uraian tentang infus. Nah. Jadi ada dua PPT. Infus dan macam-macam sediaan LVP. Ya. Istilahnya kita kan infus. Infus itu apa yang dimaksud dengan infus ya? Ini definisi lagi. Infus itu adalah sediaan steril. Yang pertama kali disebut adalah steril, ya kan? Karena ada untuk membedakan ada sediaan non steril, ada sediaan steril. Sediaan steril, dia berupa apa bentuknya? Larutan yang diberikan melalui intravena. Ya, jadi di sini infus itu pertama bentuk sediaannya steril, kondisinya steril, kemudian bentuknya apa? Larutan, pemberiannya melalui intravena. Nah, tetes demi tetes dengan bantuan alat. Merupakan sediaan parenteral volume besar, large volume parenteral yang diberikan untuk menambah. Nah, ini tergantung. Kalau yang hyperalimentation untuk nutrisi, ya kan, menambahkan nutrisi, ya, cairan tubuh atau elektrolit, ya, volume 2,5 atau lebih. Sebenarnya lebih dari 100 sebenarnya ya. 250 kan lebih dari 100. Tapi startnya di lebih dari 100. Nah, infus tidak boleh mengandung zat bakteriostatik. Ya, nggak boleh. Kenapa? Karena dia digunakan secara dalam jumlah besar. Tidak boleh dia mengandung zat bakteriostatik. Dikemas dalam wadah besar, dosis tunggal.
Ya, jadi kan kemarin udah diberikan ini ya penjelasan kalau dosis besar tunggal ya langsung habis itu tidak boleh mengandung bakteriostatik. Maksimal 24 jam maksudnya dosis tunggal ya. Kalau dosis ganda itu bisa digunakan lebih dari 24 jam. Ya, itu boleh kalau dosis ganda. Kalau dosis tunggal nggak boleh, ngapain pakai bakteriostatik toh langsung habis ya. Itu tidak mengandung. Jadi kalau ada pilihan infus larutan sediaan infus itu boleh nggak mengandung bakteriostatik? Nggak boleh ya. Dikemasnya juga dalam wadah dosis tunggal. Dapat juga ditambahkan antibiotik atau obat lainnya ke dalam infus. Penggunaan infus, nah ini tadi ada 4 jenis sebenarnya ya. Untuk terapi pemeliharaan pada pasien yang akan atau sudah dioperasi. Ya, ini macam-macam. Ada yang tadi kalau pada saat operasi bisa juga larutan nutrisi bisa karena kan tidak bisa dimakan tidak bisa masuk kalori secara oral sehingga itu bisa diberi yang hyperalimentation solution. Untuk pasien yang tidak sadar dan tidak dapat menerima cairan bisa ya kayak gini ya. Untuk terapi pengganti pada pasien yang mengalami banyak kehilangan cairan dan elektrolit yang berat. Ya, ini bisa yang untuk penggunaan hyperalimentation ini 1, 2, 3 bisa ya. Karena intinya dia butuh kalori gitu. Selain kalori juga elektrolit ya. Kemudian pada terapi pemeliharaan, pemilihan jenis bahan yang ada di infus yang akan diberikan kepada pasien tergantung pada lama diberikannya infus. Ya, pertama untuk pemberian kurang dari 3 hari, maka infus yang diberikan cukup dengan larutan sederhana yang hanya mengandung air dan dextrose cukupnya dan sejumlah kecil natrium dan kalium. Jadi kalau infusnya kurang dari 3 hari itu sederhana aja infus yang diberikannya. Nah, kalau pemberiannya 3 sampai 6 hari dapat diberikan infus dengan nilai kalori yang tinggi. Berarti kan ini butuh perawatan khusus ya kalau diberikannya sampai seminggu sehingga sudah diberikan kalori. Ya, kalau hanya sebentar dia hanya diberikan untuk penstabil cairan tubuh. Kalau kurang dari 3 hari. Kalau udah sampai 6 hari sampai seminggu berarti sudah masuk ke infus yang ada kalorinya. Kemudian nomor 3, pada pemberian lebih dari seminggu digunakan infus yang mengandung nutrisinya lengkap. Ya, nutrisi lengkap parenteral. Jadi di dalamnya selain ada karbohidrat itu udah ada asam amino, ada lemak, mungkin seperti itu ya. Dia mengandung protein ya. Tidak hanya karbo, ada protein juga, mungkin di dalamnya lemak ya, vitamin, mineral dan air. Jadi lebih lengkap lagi karena lebih dari 1 minggu. Ya mungkin orang yang operasi besar ya, lebih dari 1 minggu, itu kebutuhan tubuhnya kan tidak hanya karbohidrat, ada protein, ada lemak ya, vitamin mineral kan sudah pasti, seperti itu. Kemudian untuk terapi pengganti misalnya pada diare berat. Jadi kalau orang yang kekurangan cairan, dehidrasi, ya kan itu langkah yang harus segera itu yang diberikannya infus. Karena infus kan langsung masuk ke sistemik. Ya, itu terus perlu infus untuk terapi pengganti cairan tubuh, elektrolit tubuh. Ya, pada kondisi diare berat, muntah ya, kebutuhan akan air, elektrolit dan kalori sehingga di sini kebutuhan air normalnya adalah sejumlah yang hilang. Ya, jadi kalau misalnya ringan diarenya itu kita cukup pakai cairan pengganti cairan tubuh itu seperti apa namanya? Garam gitu ya, garam dengan gula. Seperti itu, oralit ya. Namun kalau diarenya berat itu sudah tidak memungkinkan lagi, apalagi ada muntahnya. Berarti nggak bisa secara oral, itu harus diinfus. Nah, jadi kalau kita di rumah yang kebutuhan normal, berapa yang hilang itu yang kita, berapa outputnya, berapa yang keluar itu yang kita masukin, yang kita minum. Karena pengeluaran air dari dalam tubuh itu tidak hanya kita berkemih, tetapi berkeringat, bernapas juga ya, karena bernapas mengeluarkan H2O kan, berarti ada air juga yang keluar. Ya, jadi walaupun kita kesannya kita cuma duduk aja, tapi kalau lama tetap kita haus juga karena memang ada pengeluaran dari keringat dan dari pernapasan juga ya. Untuk orang dewasa kurang lebih 25 sampai 40 mili per kilogram berat badannya atau 2 liter lah secara umum ya.
2 liter per meter persegi luas permukaan tubuh. Sebenarnya tergantung luas permukaan tubuhnya. Semakin tubuhnya luas, sebenarnya lebih dari 2 liter malah. Jadi ini ambil rata-rata aja sih 2 liter. Nah, anak dan dewasa bertubuh kecil membutuhkan air lebih banyak dibanding orang dewasa bertubuh besar. Kebutuhan air lebih erat kaitannya dengan luas permukaan tubuh. Jadi intinya kebutuhan air ya normal itu sesuai sebanding dengan luas permukaan tubuhnya. Ya, namun untuk sederhananya kurang lebih 2 liter ya sehari. Pada terapi pengganti air untuk orang dewasa dibutuhkan 70 mili air per kilogram berat badan per hari, di samping kebutuhan air untuk pemeliharaan. Jadi air itu walaupun kita normal, itu tetap harus ada maintain air. Ya, apalagi ada air yang hilang. Jadi di situ 2, untuk menggantikan air yang hilang ditambah dengan untuk maintenance ya, untuk pemeliharaannya. Misalnya untuk orang dewasa dengan berat badan 50 kilo, berarti untuk terapi pengganti memerlukan 3.500 mili. Ya, ditambah dengan 2.400 mili untuk maintenance. Oke. Pada pasien dengan gangguan ginjal atau kardiovaskular perlu monitoring tekanan darah. Jadi kalau orang penderita gagal ginjal ya, naudzubillah ya, dia itu airnya itu dibatasi. Ini konsumsi airnya dibatasi. Jadi selama kita memang dalam kondisi sehat, ya nggak ada yang ngebatas-batasin, kita minum sesuai dengan normalnya, ya. Kalau orang sudah ada penyakit, ada kondisi khusus, ya, dia jumlahnya itu udah harus dimonitor, nggak boleh terlalu banyak, ya kan akan memperberat kerja ginjal atau kardiovaskular itu jantung dan pembuluh darah jantung. Tuh ya. Jadi perlu dimonitor tekanan darah berhubungan karena darah itu kan volume paling besar komposisinya air. Ya, itu kan yang volume darah itu mempengaruhi juga tekanan darah. Pada terapi pengganti air secara intravena dapat menimbulkan hemolisis osmotik sel darah merah sehingga perlu cek tonisitasnya. Jadi cairan large volume karena cairannya besar, tadi kan syaratnya selain steril itu harus isotonis. Isotonis itu artinya tekanan osmosisnya sama dengan tekanan osmosis cairan tubuh kita. Karena kalau tidak itu akan terjadi hemolisis. Hemolisis itu sel darahnya bisa pecah. Ya, kalau misalnya tekanan osmosis dari larutan LVP kita terlalu besar, akibatnya bisa hemolisis sel darah merah kita, ya bisa malah berbahaya. Makanya wajib sediaan infus itu isotonis. Wajib. Kalau misalnya injeksi volume kecil, misalnya cuma kita injeksi disuntik 1 mili, 2 mili, ya itu nggak terlalu berpengaruh tonisitas. Paling kita terasa nyeri gitu ya misalnya, atau pH-nya dan tekanannya agak sedikit berbeda dengan tonisitas cairan tubuh kita. Kalau sediaan injeksi yang volume kecil itu tidak terlalu pengaruh ya. Tapi kalau volumenya besar itu bisa menyebabkan pecahnya sel darah merah kita atau hemolisis ya. Jadi perlu dicek tonisitas dari larutan LVP ini. Kemudian untuk kebutuhan elektrolit, nih kalium atau potasium itu adalah kation utama intrasel. Ya, dia berperan dalam fungsi normal jantung dan otot polos. Jadi ion kalium itu merupakan kation itu ion positif ya. Yang utama ternyata di dalam sel kita ya butuhnya adalah kalium untuk fungsi normal jantung dan otot polos. Jadi otot polos, jantung itu kan contoh dari bagian dari otot polos ya. Jadi otot yang bekerja di luar kendali kita. Jadi dia bekerja terus-menerus tanpa kita perintahkan. Kita lagi tidur juga terus saja bekerja ya. Insya Allah itu ya. Jadi butuh kalium. Kebutuhan perharinya sekitar ini. Jadi ini menunjukkan bahwa elektrolit kandungan kalium itu dibutuhkan, maksudnya gitu ya. Natrium juga, nah kation utama ekstrasel. Jadi kalau intrasel kalium ya intra di dalam sel, kalau natrium itu adalah yang kation utama ekstrasel, penting dalam menjaga kenormalan cairan ekstrasel. Jadi kalium dan natrium intinya dibutuhkan untuk fungsi ini kita apa namanya? Keseimbangan elektrolit di dalam sel, baik di dalam maupun di luar kalium dan natrium.
Kemudian untuk kebutuhan kalori kita diberikan dextrose. Dextrose glukosa itu sama ya, yaitu suatu karbohidrat polisakarida yang monosakarida. Monosakarida itu adalah bentuk karbohidrat yang paling sederhana. Ini yang bisa diserap ya. Yang diserap itu adalah karbohidrat yang bentuk monosakarida yaitu dextrose atau glukosa sama ya, yaitu konsentrasi 5% pada terapi pemeliharaan atau terapi pengganti. Pemberian larutan protein jangka panjang ya yang mengandung dextrose kadar tinggi yaitu 20%, kemudian elektrolit, vitamin, dapat juga mengandung insulin disebut hiperalimentasi parenteral ya tadi ya. Contoh lah LVP yang pertama tadi, hiperalimentasi parenteral. Hiperalimentasi parenteral adalah suatu larutan parenteral yang tujuannya adalah memenuhi kalori kita, kebutuhan kalori kita, ya. Hiperalimentasi parenteral. Ya, nanti kalian bikin ringkasan ya, dari tugasnya ini ya. LVP ada 4 ya, yang hiperalimentasi, kemudian kardioplegia, peritoneal, dan terakhir ada irigasi. Kalian coba cari di pasaran, contoh-contohnya 5 masing-masing ya. Tapi nanti kasih definisi dulu, hiperalimentasi parenteral adalah contoh di pasaran apa aja yang ada. Nanti kalian dari ini kan kerja kelompok. Misal hiperalimentasi parenteral misal larutan ringer laktat misalnya ya. Nanti kalian harus tahu komposisinya apa aja. Jadi dengan begitu kalian akan nempel, oh yang hiperalimentasi itu ternyata isinya ini gitu kan. Misalnya ada dextrose ya. Kemudian pastinya ada elektrolit dan mineral ya. Ada misalnya kalium, natrium itu ya. Kemudian kita penggolongan ini apa ini? Penggolongan sediaan parenteral volume besar. Oh, yang tadi sebenarnya udah kita sebutin di awal ya. Ada 4 itu sebenarnya. Alhamdulillah. Kita lihat ya, ini pertama infus elektrolit. Ini berdasarkan komposisi dan kegunaannya. Elektrolit berarti digunakan untuk mengatasi perbedaan atau penyimpangan jumlah elektrolit dalam darah. Jadi elektrolit yang komposisi normalnya itu bisa ada perbedaan. Ya, di sini ada 2 kondisi. Kenapa elektrolit di dalam darah bisa menyimpang dari komposisi yang normal? Pertama karena kondisi asidosis terlalu asam. Ya, terlalu asam. Itu misalnya pada penderita diabetes ya. Kalau tinggi gula darahnya itu bisa mengakibatkan asidosis sistemik. Jadi keseluruhan tubuhnya asam. Kondisi plasma darah yang terlalu asam. Kenapa? Karena ion Cl yang berlebihan. Atau sebaliknya, terlalu basa, alkalosis, kondisi plasma terlalu basa, sehingga jumlah ion Na kalsiumnya berlebih. Nah, namanya basa pasti dari ini, logam natrium, kalium, dan kalsium. Kalau asam dari Cl. Tuh, itu mengakibatkan kesetimbangan atau kita menyimpang. Ya, kondisi inilah yang harus distabilkan, dikembalikan ke kondisi normal oleh infus elektrolit. Ya. Kemudian sistem dapar darah adalah kesetimbangan asam basa mengikuti sistem dapar. Oh, ini adalah kemampuan darah. Sebenarnya darah kita memiliki kemampuan untuk bisa mengembalikan ke posisi normal. Tapi kemampuannya itu terbatas. Kalau terlalu hebat, kalau sistemik itu kan keseluruhan tubuh ya, itu nggak mampu sistem dapar ini. Ya kan? Jadi perlu adanya substitusi dari LVP yang elektrolit tadi. Nah, ini beberapa istilah hipovolumia. Hipo itu kan rendah ya, volume itu artinya volume. Berarti rendah volumenya hipovolumia ini. Yaitu jadi gini, natrium itu fungsinya kan untuk bisa menarik cairan. Makanya orang yang hipertensi itu natriumnya harus dibatasi. Kebalikannya kalau orang yang hipertensi yang ditinggiin adalah kalium. Nah, jadi bagus kalau orang yang darah tinggi itu minumnya adalah air kelapa karena kaliumnya tinggi. Ya, termasuk makan pisang juga kaliumnya tinggi. Ya, jadi kalau hipovolemia itu adalah rendah kandungan darahnya, volume darahnya rendah, di situ ditandai dengan natriumnya. Natriumnya rendah. Jadi ini istilah ya. Kemudian dehidrasi, kekurangan air. Asidosis metabolik. Asidosis ini kondisi yang asam tadi ya.
Kalau kondisi asam berarti dia kebanyakan Cl. Dia tadi kan definisi asidosis kebanyakan Cl, tapi dia di sini kekurangan asam karbonat. Karbonat ini kan menghasilkan ini ya, apa namanya? Gas CO2, HCO3 minus. Ya, HCO3 minus jadi dia bersifat basa. Kemudian hipokalemi. Kalau hipokalemi, kalemia ini kaliumnya rendah. Hipokalemia. Kalau tadi hipovolemia, natriumnya yang rendah. Nah, asidosis berkaitan dengan proses fisiologis yang menyebabkan pH turun. Kalau asidemia adalah kondisi di mana pH arteri, jadi khusus pembuluh darah arteri yang di bawah 7,35 itu namanya asidemia. Ya, jadi keadaan di mana pH arteri kurang dari 7,35. Itu istilahnya. Jadi hipovolemia kehilangan natrium, kekurangan sih kebanyakan kekurangan. Kalau hipokalemia kekurangannya kalium. Ya. Contoh obat yang ada di pasaran, nanti kalian mungkin bisa lihat banyak sekarang industri. Dulu kan industri yang bikin sediaan infus kan yang terkenal tuh Otsuka, ya kan, sama saudaranya Widatra. Nah, sekarang ada Sanbe sudah buat sediaan infus, ada lagi namanya, saya lupa di Jawa Timur itu, ada lagi di Jawa Timur. Selain memang di Jawa Timur ya, Otsuka, Widatra kan itu di Pandaan Jawa Timur, kemudian Sanbe bikin, ada satu lagi saya lupa banget itu di daerah Pasuruan juga, ya itu infus juga bikinnya. Jadi sekarang udah ada beberapa lah, tidak hanya Otsuka ya. Contoh formula infus asering Otsuka yang mengandung natrium, kalium, klor, kalsium, asetat. Nah, ini elektrolit ini. Yang pasti ini fungsinya untuk elektrolit, misalnya kondisi yang tadi dehidrasi ya, kekurangan cairan ya. Jadi butuh elektrolit dari luar. Kemudian yang kedua adalah infus karbohidrat. Nah, ini untuk nutrisi nih. Infus karbohidrat adalah sediaan infus yang berisi larutan glukosa. Glukosa atau dextrosa itu sinonim. Cocok untuk donor kalori ya, orang-orang yang butuh kalori karena tidak bisa lewat oral ya. Jadi dia diinfus karbohidrat. Untuk diuretik, diuretik ternyata butuh karbohidrat juga. Diuretik itu adalah terlalu banyak diuretik itu kan memperlancar air seni ya. Diuretik ya, jadi memperlancar air seni artinya banyak keluar air seni. Kemudian untuk terapi udem, ya, udema itu artinya penumpukan cairan pada sel-sel. Ya, kalau misalnya penumpukan cairan pada sel, misalnya di tungkai ya kaki gitu ya biasa ya, ini berarti kan kita kalau terapi udema itu artinya dia itu banyak cairan. Biasanya kalau penumpukan cairan di sel kita, misalnya di kaki, ya kakinya jadi bengkak, itu kan udema. Nah ini kan untuk udema ini kan perlu dikeluarin cairannya. Kalau misalnya cairannya itu dikeluarin, berarti kan dia butuh karbohidrat untuk mensubstitusinya. Kemudian larutan manitol 15-20% untuk menguji fungsi ginjal. Nah ini juga menggunakan infus karbohidrat. Ya. Kemudian ketiga infus elektrolit dan karbohidrat. Jadi kombinasi. Yang pertama elektrolit, yang kedua karbohidrat, yang ketiga kombinasinya. Contohnya KN4B. Pediatrik nih ya. Buatan Otsuka. Dia mengandung natrium, elektrolitnya natrium, kalium, klor, laktat, dan ada glukosa. Jadi sudah ada kombinasi dengan karbohidrat. Yang keempat, larutan irigasi. Larutan irigasi adalah yang tadi ya. Irigasi itu adalah larutan yang dalam jumlah besar digunakan untuk mencuci bisa ya. Larutan tidak disuntikan, tapi dia harus steril ya tadi ya. Tidak disuntikan dia, tapi digunakan di luar sistem peredaran darah. Nah, dia itu digunakan untuk merendam, mencuci luka ya. Misalnya rongga-rongga tubuh kita, misalnya untuk mata yang sedang operasi misalnya. Jadi menggunakan larutan irigasi. Walaupun dia tidak disuntikan, tapi dia harus steril. Ya. Persyaratan larutan irigasi. Nanti kalau ditanya larutan irigasi, syaratnya ya seperti larutan parenteral, steril, isotonis, ya.
tidak diabsorpsi, bukan larutan elektrolit, tidak mengalami metabolisme, cepat diekskresi, dan punya tekanan osmotik diuretik. Jadi dia memang tidak masuk ke peredaran darah. Kalau misalnya yang 3 tadi ya, yang larutan hiperalimentasi, yang isinya elektrolit, karbohidrat, itu masuk ke sistemik, ya kan, ke pembuluh darah. Kalau larutan irigasi tidak, dia hanya di luar. Tapi dia karena fungsinya memang secara lokal, misalnya untuk membersihkan ya, itu fungsi larutan irigasi. Namun dia harus steril. Ya. Nah, ini contoh larutan irigasi. Asam asetat irrigation, acetic acid irrigation 0,25% untuk irigasi kandung kemih. Ya, biasa kalau pada saat operasi gitu ya, operasi perlu inian membersihkan kandung kemih secara lokal ya. Selama prosedur urologi ya. Urologi kan untuk apa yang berkaitan dengan kandung kemih. Kemudian neomycin dan polymyxin sulfat solution for irrigation digunakan sebagai antibakteri topikal. Topikal itu bekerja lokal ya. Jadi kalau disebut sediaan topikal itu kerjanya lokal. Ya, lawannya adalah sistemik. Kalau sistemik itu bekerja ke seluruh tubuh kita. Ya, jadi kalau sistemik itu masuk ke pembuluh darah. Ya, dalam irigasi kandung kemih yang terus-menerus sebagai antibakterinya. Jadi kalau tindakan misalnya operasi atau tindakan pembedahan atau operasi ya, misalnya butuh antiseptik setempat yang harus terus-menerus, itu pakai larutan irigasi ini yang mengandung antibiotik. Kemudian ada juga ringer irrigation. Steril water for irrigation itu larutan untuk obat suntik yang steril. Jadi harus jelas penandaannya ya, hanya untuk irigasi bukan untuk injeksi. Jadi beda. Ada water for injection, jadi ada WFI istilahnya. Water for injection itu adalah air yang digunakan untuk suntik. Ya, misalnya serbuk injeksi cefalosporin, misalnya Cefixim, mau disuntikan itu kan harus dilarutkan dulu dengan apa? Water for injection. Kalau ini water for irrigation. Jadi di penandaannya jelas bukan untuk injeksi, tapi hanya untuk irigasi. Jadi nanti kalian kalau ditanya, apa bedanya water for injection, water for irrigation? Kalau water for irrigation memang bukan untuk injeksi, hanya untuk irigasi. Jadi untuk yang pemakaian luar. Kalau irigasi kan untuk pemakaian luar. Kemudian ini ada yang tadi sudah kita singgung, larutan dialisa peritoneal. Berupa suatu sediaan steril, jumlahnya besar, 2 liter, tidak disuntikan ke vena, tapi dibiarkan mengalir ke dalam peritoneal. Jadi lapisan yang ada di perut kita ya di situ. Umumnya menggunakan tutup plastik yang dipatahkan sehingga memungkinkan larutan dengan cepat turun ke bawah. Penggunaannya untuk menghilangkan senyawa toksik yang secara normal diekskresikan oleh ginjal. Bisa digunakan pada keracunan ginjal atau gagal ginjal. Jadi larutan dialisis ini adalah yang tadi ya digunakan yang tadi untuk cuci darah. Ya, jadi untuk mengganti membersihkan darah kotor ya diganti dengan disubstitusi oleh larutan dialisis peritoneal ini. Ya. Kemudian larutan diabsorpsi dalam membran peritoneal mengikuti peredaran darah. Ya, selanjutnya di dalam ujung sel peritoneal terjadi penarikan zat toksin dari darah ke dalam cairan dialisis yang bekerja sebagai membran semi permeable. Jadi dia fungsinya kayak seperti ginjal, jadi menyaring. Menyaring apa? Zat sisa atau sampah yang tidak berguna diganti sehingga menghasilkan yang bersih. Ya, itu kan ginjal gitu, bersih. Nah, begitu juga dengan larutan peritoneal dialisis itu. Jadi dia menyerap zat toksinnya dan hasil saringan atau filtratnya lagi kembali ke dalam peredaran darah kita. Kalau yang toksinnya dibuang ya ke dalam cairan tadi ya. Jadi dia mengganti yang kotor diganti dengan yang bersih. Dia sebagai penyaringnya. Nah, ini adalah larutan dialisis peritoneal dapat menarik toksin ya, steril yang pasti ya kan, dan hipertonis. Kemudian larutan yang tersendiri perdagangan mengandung dextrose, vitamin, mineral, elektrolit, dan asam amino. Larutan dibuat hipertonis ya, jadi tekanannya lebih tinggi dibandingkan tekanan osmosis tubuh kita. Tujuannya untuk mencegah absorpsi air dari larutan dialisa ke dalam sirkulasi. Jadi memang dia lebih tinggi tonisitasnya untuk mencegah masuknya air dari larutan dialisa ke dalam sirkulasi. Ini adalah contoh larutan dialisa peritoneal.
Ya, kandungannya ada natrium klorida, natrium laktat, kalsium, magnesium, dextrose. Ya. Kemudian ada lagi penambah darah. Merupakan sediaan lautan steril yang digunakan untuk mengganti plasma darah yang hilang akibat pendarahan. Jadi banyak hilangnya darah. Darah hilang itu bisa karena tindakan operasi, bisa karena luka bakar, ya. Banyak kehilangan darah atau memang kondisi lain, misalnya kayak pendarahan ya, bisa sehingga volume darah yang keluar tuh besar. Atau kecelakaan misalnya ya, nauzubillah itu ya, bisa digunakan penambah darah namanya infus plasma expander. Macam-macamnya, ada darah lengkap. Jadi memang dia semua komponen darah, maksudnya darah lengkap semua komponen darah gitu ya. Darah yang diambil dari manusia, yang dipilih dengan pencegahan pendaluran aseptik yang ketat. Jadi maksudnya diambil dari manusia itu donor darah, kemudian darahnya itu pasti pakai heparin supaya tidak mengendap kan, ya. Jadi dia heparin atau itu sebagai antikoagulan supaya tidak mengendap. Karena kan darah dibiarin aja kalau nggak dipakai heparin itu akan terpisah. Kan darah kan terdiri dari sel darah dengan plasma. Kalau plasma kan ada bagian beningnya. Darah kan terdiri dari sel dan cairan. Kalau nggak dikasih heparin dia akan menggumpal. Itu apa namanya jenis-jenis dari zat penambah darah, yaitu darah lengkap. Memang komponennya darah lengkap. Nah, ini penanganannya ya. Penanganan. Kemudian yang kedua bisa human albumin. Ya, albumin itu adalah protein darah ya. Dia mengandung 96% protein. Dia harus albumin kan protein darah banyak ya. Di sini 96% protein harus albumin. Suatu sediaan steril albumin serum yang diperoleh dari fraksinasi darah dari donor manusia. Jadi maksudnya darah yang dari donor itu kan terdiri dari beberapa komponen darah. Ada sel darah, ada plasma darah. Nah, ini dipisahkan khusus yang bagian albuminnya aja. Pemberian infus intravena sebagai penyokong volume darah, jadi pemberiannya secara infus intravena juga. Ya, nah infus kan intravena ya, penyuntikannya. Contohnya ini infus human albumin yang mengandung 20% albumin. Ini contohnya human albumin. Jadi ini kalau ada contoh seperti ini, komposisi human albumin, berarti ini untuk penambah darah. Ya. Kemudian plasma protein merupakan larutan steril protein yang terpilih dari plasma darah donor manusia. Ini berarti bagian plasmanya yang diambil. Nah, ini plasma protein ya. Kalau tadi kan albuminnya, ini plasma protein. Kemudian ada larutan gelatin, hidrolisis kolagen, senyawa polipeptida juga merupakan contoh cairan pengganti darah. Yaitu cocok untuk plasma expander terdiri atas protein sehingga dapat memberikan efek osmosis yang sama dengan protein. Nah, ini larutan gelatin contoh dari larutan pengganti darah tadi ya, expander tadi. Nah, ini kalau dextran senyawa bisa yang dextran itu seperti turunan karbohidrat juga. Kemudian kalau ini infus protein posisinya. Nah, kita lihat dulu ya. Sekarang tadi kalau berdasarkan pembawanya, ada yang pembawanya air. Ada juga yang pembawanya non air. Ya, misalnya nanti kita lihat ada yang pembawanya minyak. Nah, kalau misalnya suatu bentuk sediaan farmasi namanya suspensi, jadi sediaan itu ada yang, kalau tadi kan di awal bentuknya adalah larutan ya. Kalau larutan itu zat aktifnya larut di dalam pembawa, biasanya air. Tapi kalau suspensi zat aktifnya itu tidak larut. Itu bedanya. Kalau larut namanya larutan, kalau yang tidak larut namanya suspensi. Jadi tadi digunakan jika zat aktifnya tidak larut di dalam pembawa. Nah, dia dapat digunakan sebagai depo. Depo itu artinya pemberiannya itu sekali tapi terus-menerus gitu ya. Kadar partikel padatnya kurang dari 5%. Di dalam suspensi ini jumlah zat aktifnya itu kurang dari 5%, diameternya 5-10 mikrometer. Pembuatannya juga dengan disterilkan pasti masing-masing komponen sendiri jadi dibuatnya secara aseptis. Dan sterilisasi air tidak boleh menggunakan penyaring bakteri. Ya tadi macam-macam sterilisasi kan kita sudah tahu ya. Di sini yang penyaring bakteri tidak diperbolehkan untuk mensterilkan sediaan suspensi injeksi ini.
ya. Jadi dia disterilkannya secara aseptik. Aseptis itu artinya masing-masing komponennya, baik zat aktif, zat tambahan, maupun wadahnya itu sudah disterilkan. Jadi nanti tinggal dicampur dalam kondisi aseptis. Ya, jadi udah nggak sterilisasi akhir lagi. Nah, kalau sterilisasi yang bahan padatnya menggunakan gas atau panas kering atau oven ya. Perlu diperhatikan laju sedimentasi partikel tersuspensi. Nah, laju endap partikel dapat dikurangi dengan meningkatkan viskositas dan memperkecil ukuran partikel. Kalau tadi kan ukuran partikelnya berapa apa namanya? Ukuran partikelnya 5 sampai 10 mikro. Ya, ukuran paling besar 10 ya. Kalau ukuran suatu suspensi besar itu cepat mengendapnya. Sehingga untuk menstabilkan memang ukurannya kecil ya, ini tadi 5 sampai 10. Faktor yang terlibat dalam laju kecepatan mengendapnya partikel itu berhubungan dengan hukum Stokes. Ya, ini kembali kepada teori suspensi. Ya kan kalian sudah belajar tentang suspensi. Suspensi supaya stabil, bagaimana caranya? Ukuran partikelnya diperkecil, BJ cairan pembawanya harus diperbesar. Jadi kekentalan semakin kental berarti semakin lama mengendapnya kan gitu ya. Nah, ini kayak gitulah. Ini sama dengan suspensi yang sediaan oral sebetulnya. Nah, jadi faktor yang mempengaruhinya ukuran partikelnya tadi harus yang dibuat yang kecil. BJ-nya harus ditingkatkan. Sifat aliran sediaan, kemudian dia menggunakan surfaktan, ini contoh-contoh surfaktan, dan kecepatan sedimentasinya harus ditentukan. Jadi nggak boleh cepat mengendap. Karena kalau cepat mengendap kan berarti dia tidak stabil suspensinya. Ya, kemudian untuk suspending agentnya bisa ditambah ini, contoh-contohnya CMC ya, gum, carmelosodium, sorbitol dan ester itu digunakan untuk surfaktannya, suspending agent. Nah ini berikutnya adalah suspensi dalam minyak. Kalau tadi suspensi dalam air, kalau ini suspensi dalam minyak. Sebagai pembawanya minyaknya apa? Minyaknya adalah Oleum arachidis, Oleum olivarum, Oleum sesame, ini adalah pembawanya. Perlu diperhatikan sifat fisik dan stabilitas dari suspensi. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam pembuatan suspensi injeksi dalam minyak, yaitu pertama, perlu peningkatan viskositas dan mencegah terjadinya caking. Caking itu zat aktifnya itu mengendap, tapi dia membentuk cake yang keras sehingga susah tersuspensi kembali. Itu caking. Jadi begitu dia mengendap, bahan padatnya itu sudah kaku ya, susah kita suspensi kembali. Biasanya kan kalau suspensi kita kocok, dia akan terdispersi kembali, mudah terdispersi kembali. Nah, kita mencegah ini terjadinya caking. Misalnya ditambahlah suspending agent aluminium monosterat contohnya. Jadi itu yang perlu diperhatikan, jangan sampai terbentuk caking gitu ya. Kemudian ukuran partikel. Ukuran partikel tadi 5 mikrometer. Yang paling gede banget 10. Ya, perlu diperhatikan efek ukuran partikel terhadap efek obat dan stabilitas suspensi. Ya gitu ya. Kemudian ini contoh yang injeksi suspensi dalam minyak. Nih, jadi kalau ngelihat formula kayak gini, minyak zaitun, ya udah pasti pembawanya adalah minyak. Ya, kemudian ini prokain penisilin itu, ya sifatnya bagaimana? Larut atau tidak dia di dalam minyak? Kalau dia tidak larut, berarti bentuknya suspensi. Pokok prinsipnya suspensi itu tidak larut di dalam cairan pembawa, itu suspensi. Ya, berarti kalau gitu ini tidak larut di dalam minyak. Jadi suspensi minyak, formulanya adalah ini suspensi minyak untuk injeksi. Ya. Jadi cara pembuatan suspensi kan pastinya dia sedikit-sedikit kan dilarutkan. Dia harus digerus sekecil mungkin ukuran partikelnya, ditambahkan dengan cairan pembawanya apa? Minyak zaitun. Gitu. Nah, ternyata injeksi bisa juga dalam bentuk emulsi. Ya, kalau emulsi ya, suatu formulasi ada 2 fase, ada air, ada minyak. Nah, ditambah supaya mereka bercampur, ditambahlah dengan namanya zat ketiga yaitu emulgator. Ya, perlu emulgator. Tapi ya tidak boleh toksik. Ini contoh emulgatornya nih, gelatin, lecitin ya, polisorbat atau twin. Nah, ini contohnya injeksi fitomenadion vitamin K.
menggunakan lecitin sebagai emulgator ya. Jadi nanti kalau ada pilihan sediaan suspensi ada injeksi bisa dalam bentuk apa aja, larutan, suspensi dalam air, suspensi dalam minyak, bahkan emulsi juga bisa. Ya, ya itu mungkin teman-teman. Ya, jadi ringkasannya di dalam sediaan large volume parenteral, pertama definisi dari large volume parenteral, ya suatu cairan volume besar yang volumenya lebih dari 100. Dia harus steril, ya, kemudian harus isotonis, ini syarat-syarat utamanya ya, steril, isotonis, pirogen, bebas pirogen. Ya, itu. Kemudian pembagiannya ada apa aja? Ada 4 ya pembagiannya. Bisa untuk hiperalimentasi, untuk nutrisi, pemenuhan nutrisi. Kemudian kedua adalah cardioplaque solution, yaitu cairan untuk pada saat pembedahan jantung. Kemudian ketiga ada peritoneal dialisis, yaitu untuk cairan cuci darah. Ya cuci darah, misalnya untuk hemodialisa ya pada ginjal, gagal ginjal. Kemudian terakhir ada irigasi. Dari keempat ini kalau ditanya mana yang memang dia digunakannya tidak melalui sistemik. Mana dari keempat ini yang tidak sistemik mana? Yang irigasi ya, Bu. Irigasi ya, nanti kalau ditanya yang tidak melalui parenteral. Tapi kenapa dimasukin ke dalam parenteral ini LVP irigasi ini? Kenapa? Karena lebih dari 100 mili, Bu. Atau Iya, 100 mili. Kemudian juga dia memang harus steril. Syaratnya tetap harus steril, ya. Kenapa harus steril? Kan dia digunakannya di luar sistemik. Kenapa harus steril? Topikal kan benar. Steril. Dia tetap harus persyaratan steril, dia harus memenuhi. Kenapa? Karena kan digunakan untuk membersihkan luka. Ya kan luka itu kan berarti tubuhnya organ atau bagian dari tubuh kita rentan dong terkena infeksi. Nah, justru kan dia fungsinya untuk membersihkan. Jadi dia sendiri sebagai zat pembersih harus steril. Jangan sampai dia zat pembersih membawa kuman. Ya, jadi memang harus steril. Itu. Kemudian nanti formulasi-formulasinya harus diperhatikan dan komposisinya juga. Ya, seperti itu. Kita absen dulu nih, ini kelas berikutnya udah masuk kali ya. Kita absen dulu ya. Bentar ya. Absen dulu. Jadi sebenarnya kita kalau belajar ini kita kaitkan dengan yang pernah kita alami. Misalnya kita kan mesti ada yang udah ngerti infus ya. Minimal kalau pas ada kita atau keluarga kita atau teman kita ya. Tolong saya sebutin ini absen. Dia Ayu. Hadir Ibu. Iya, Sarah Fauzia. Anita ada. Anita Rahman. Anita ada nggak? Di partisipan ada, Bu. Ada ya, makasih ya. Sylvia Yuni. Sylvia ada ya tadi ya. Malah ada Muhammad Romli. Yulita. Hadir, Bu. Ravelina. Hadir. Lulu tadi kayaknya ada. Septi. Hadir, Bu. Siti Nurmaya. Hadir. Ayo dia. Hadir, Bu. Fahmi. Hadir, Bu. Ananda Sela. Hadir, Ibu. Iskandar tadi ada ya. Nia Febrina. Hadir, Bu. Ada ya. Ara. Hadir, Bu, tadi sinyalnya keluar. Arta. Hadir, Bu. Azahira. Hadir, Bu. Salsabila. Hadir, Ibu. Ananda Maharani. Hadir, Ibu. Mutiara Andini. Hadir, Bu. Nia Mulyani. Hadir, Bu. Septia Wafa. Hadir, Bu. Indah Oktavia. Hadir, Bu. Siti Fatimah. Hadir, Bu. Teguh, tadi Teguh ada ya. Siti Askia. Hadir, Bu. Ilmi Aulia, Ilmi kayaknya ada. Seli ada, Silvi ada. Oke? Hadir semua ya. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Nanti jangan lupa tugasnya dikerjain.
ya. Iya. Tugas-tugas yang sebelumnya yang belum lengkap tolong dilengkapin. Kayaknya Ibu lihat masih ada yang belum lengkap ya. Yang tugas CPOB itu dikerjakan. Tugas cari kemasan dengan labelingnya apa aja ya dikerjakan. Sama sekarang nih tugas ini. Yang tugas kemarin steril itu belum ya? Udah, Bu. Udah dikumpulin juga. Kok saya belum lihat sih di ituannya di G Drive-nya? Udah Bu, udah ada. Ada. Oke deh. Udah ya teman-teman semuanya, terima kasih atas Ibu, perhatiannya ya. maaf. Oh iya. Ibu Gimana? Anita hadir, maaf dari toilet. Udah kok udah saya absen semuanya. Oh iya, Udah. terima kasih Ibu. Iya, ini kan di screenshot dulu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Semoga bermanfaat sehingga ada suatu tambahan pengetahuan ya terhadap sediaan infus volume besar. Baik, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf sebelumnya ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat berlibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin live. Iya, makasih Bu. Makasih, Bu.